Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Alida Risti dari Ilmu Komunikasi 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa sih itu paradigma positivisme. Yuk, simak terus videonya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai paradigma terlebih dahulu. Paradigma dapat didefinisikan bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang masing-masing orang atau kalangan intelektual atau pakar. Ada yang menyatakan bahwa paradigma merupakan suatu citra yang fundamental dari pokok permasalahan dari suatu ilmu. Dan adapun menurut Harmon pada Molong 2004, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Adapun menurut Bogdan dan Miklen dalam McKenzie dan Knipp tahun 2006 yang menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Yang kedua, ada pengertian positivisme. Positivisme adalah suatu paham yang menuntut agar metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu objek yang harus dilepaskan dari sembarang prakonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya, menurut Gordon pada 1991. Positivisme juga merupakan aliran filsafat ilmu yang didasarkan atas keyakinan atau asumsi-asumsi dasar, savoir pour prévoir, yang artinya mengetahui untuk meramalkan, yang merupakan salah satu prinsip dasar positivisme sebagai hasil dari penggunaan pengadaian penelitian ilmu-ilmu alam. Selanjutnya ada tokoh positivisme. Positivisme dibidani oleh dua pemikir Prancis. Yang pertama ada Henri Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825 yang merupakan penegas utama paradigma positivisme. Selanjutnya ada muridnya yaitu Auguste Comte pada tahun 1978 sampai 1857. Ia merupakan penerus dan pengembang gagasan positivisme. Istilah positivisme digunakan pertama kali oleh Saint-Simon pada tahun 1825 bahwa positivisme berakar pada empirisme, yaitu prinsip filosofik tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh empiris Inggris Prancis yaitu Bacon sekitar 1600. Tesis positivisme adalah bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Adapun menurut Auguste Comte selaku tokoh aliran positivisme, pendapat aliran ini bahwa indera amatlah penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Selanjutnya ada teori dalam positivisme. Teori positivisme berkaitan dengan sebuah teori dari Wilbur Schramm, Evert M. Rogers, dan Schumacher yang bernama teori peluru atau jarum suntik yang dikenal dengan nama latin yaitu teori jarum hipodermik atau hypodermic needle theory, bahwa komunikator berperan sebagai penimba pesan persuasif kepada halayak. Pesan yang dikirim komunikator dalam teori ini dianggap seperti peluru tidak dapat dihindari oleh komunikan sehingga menghasilkan efek langsung yang kuat dan segera pada komunikan, seperti sumber yaitu atau komunikator, pesan komunikan, saluran sebagai media, penerima sebagai halayak, dan umpan balik atau efek. Artinya sumber mengirim pesan ke penerima melalui saluran tertentu dan menimbulkan akibat atau efek yang langsung berkaitan dengan paradigma positivisme. Ciri-ciri dalam paradigma positivisme. Pertama ada reduksionisme, bahwa alam semesta direduksi hanya pada yang bisa diakses oleh panca indera. Di luar itu tidak bisa diprediksi. Yang kedua ada objek dan bebas nilai, yaitu bahwa ketika si pengamat mengamati sesuatu, maka nilai-nilai seperti keyakinan, gagasan, emosi, dan lain-lain yang dimiliki si pengamat tidak dilibatkan sehingga menghasilkan kesimpulan apa adanya atau objektif. Yang ketiga ada fenomenalisme, yaitu apa yang kita amati merupakan fenomena atau gejala belaka. Yang keempat ada nominalisme, bahwa kebenaran berdasarkan nama atau ukuran. Kebenaran kenyataan terletak pada persamaan teori-teori bukan kenyataan sendiri. Dan yang terakhir
Naturalisme yaitu bahwa fakta itu basisnya ada pada natural, dalam penjelasan harus menggunakan penjelasan alamiah. Selanjutnya ada contoh kasus mengenai paradigma positivisme. Di sini saya mengambil contoh kasus yang terkait dengan komunikasi kelompok, yaitu dengan judul Hubungan Terpaan Drama Korea Selatan dan Intensitas Komunikasi Kelompok Teman Sebaya atau Pergrup dengan Pengetahuan Mengenai Budaya Korea Selatan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian drama Korea terlebih dahulu. Drama Korea merupakan drama yang berasal dari negara Korea Selatan, berisi tentang kisah kehidupan di Korea yang kemudian diproyeksikan menjadi sebuah drama film. Drama Korea memiliki asal-usul dari ritus-ritus keagamaan dari masa prasejarah. Drama Shinpa yang membahas tentang tema politik dan militer yang kemudian dikembangkan menjadi semakin beragam dengan tampilan-tampilan cerita detektif, opera sabun, dan tragedi, atau Korean Overseas Information Service pada 2008. Seiring dengan berkembangnya zaman, tema cerita atau genre drama Korea pun semakin beragam dari tahun ke tahun. Adapun metodologi penelitian dalam jurnal tersebut, bahwa penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei, bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, seperti pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesa yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, followers akun Instagram @wowkadrama.id yang berjumlah 842.000 followers di bulan Juni 2021. Populasi ini dipilih karena cenderung homogen dan dianggap relevan dengan topik yang diangkat. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling, bahwa simple random sampling adalah teknik pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Selanjutnya ada alasan menggunakan paradigma positivisme dalam jurnal tersebut, bahwa positivisme adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang bersifat nyata secara empiris. Dalam kata lain, suatu fenomena atau kenyataan harus dapat dirasakan oleh indera manusia agar dapat dikatakan sebagai objek pengetahuan. Apabila indera manusia dirasa kurang untuk membuktikan sebuah fenomena, teori positivisme akan melakukan suatu eksperimen. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa paham positivisme ini mengutamakan hal-hal yang faktual dan menghasilkan manfaat. Apabila kita melihat kasus ini menggunakan sudut pandang Auguste Comte dengan paham positivismenya, sudah pasti kita menilai bahwa drama Korea memiliki manfaat tersendiri bagi setiap halayak, seperti mengurangi rasa stres, dan dari genre drama yang ditonton, kita dapat membangun rasa percaya diri serta sadar akan kesehatan mental dan lain-lain tentunya. Adapun pengertian mengenai aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, ada ontologi. Ontologi merupakan apa yang akan dikaji dalam ilmu pengetahuan atau hakikat mengenai objek dari suatu peristiwa yang menggunakan panca indera yang dapat membantu mengkaji mengenai teori keberadaan. Yang kedua, ada epistemologi yang merupakan cara untuk mendapatkan pengetahuan. Bagaimana suatu pengetahuan bukan hanya sekedar cara, yang penting bagaimana mengetahui sesuatu menggunakan cara yang benar. Yang ketiga, ada aksiologi yang merupakan nilai kegunaan ilmu, bagaimana ilmu itu bernilai dan bermoral terkait perkembangan manusia. Analisis jurnal yang berkaitan dengan aspek ontologi. Kaitan ontologi pada contoh kasus, kajian jurnal mengenai budaya Korea Selatan, terutama drama Korea, dengan pendekatan filsafat pada aspek ontologi dapat menggunakan kata tanya apa, seperti untuk apa drama Korea diciptakan. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara maju di Asia, yaitu selain sukses dalam bidang ekonomi, Korea Selatan juga sukses melestarikan budaya dari negaranya. Salah satu upaya pemerintah Korea Selatan dalam melestarikan budayanya adalah melalui penayangan drama Korea yang tercakup dalam 7 aspek analisis jurnal yang berdasarkan aspek epistemologi. Adapun kaitan epistemologi pada contoh kasus, kajian ini berarti mengkaji tentang sumber, metode, proses penciptaan budaya Korea Selatan dan drama Korea terhadap komunikasi kelompok dan bagaimana penyebaran media massa drama Korea di Indonesia. Di sini sudah dijelaskan bahwa
Kelompok teman sebaya merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki status yang sama dengan siapa seseorang berhubungan atau bergaul. Adapun penyebaran Korean Wave di Indonesia tidak lepas dari peranan media massa. Salah satunya adalah televisi, dan media sosial juga memegang peranan penting dalam menyebarluaskan Korean Wave. Salah satunya adalah Instagram, di mana memberikan informasi mengenai drama Korea. Analisis jurnal yang berkaitan dengan aspek aksiologi. Kaitan aksiologi pada contoh kasus yaitu menyangkut nilai, manfaat, dan guna. Jadi manfaat apa yang didapat dari drama Korea dan nilai drama Korea tersebut seperti apa. Di sini sudah dipaparkan bahwa terpaan tayangan drama Korea memiliki hubungan dengan pengetahuan individu di mana halayak terkena atau terpapar pesan-pesan yang ditampilkan oleh media. Adapun beberapa manfaat dalam drama Korea tergantung dari tema atau genre yang kita tonton, dan drama Korea merupakan salah satu produk yang dibuat untuk melancarkan transmisi budaya Korea agar dapat dikenal di mancanegara. Drama Korea juga dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kualitas sinetron atau drama Indonesia agar menarik perhatian masyarakat dan memasukkan unsur kebudayaan Indonesia. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai paradigma positivisme. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk yang menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan dan pelafalan kata. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!